Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar pengembangan aplikasi permainan. Saat ini kita masuk pada unit 5.2 ya. Jadi pada unit ini kita akan menambahkan fitur-fitur baru, yaitu kita akan menambahkan fitur scoring pada game kita ini. Kemudian juga nanti kita akan istilahnya memberikan skor yang berbeda untuk masing-masing objek. Selain itu juga kita akan memberikan efek particle explosion ya, seperti yang sudah kita lakukan pada unit sebelumnya. Oke, langsung aja. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah menambahkan UI pada game kita ini. Jadi untuk menambahkan UI sebenarnya simpel aja. Kita langsung aja klik kanan di bagian hierarki. Kemudian UI. Kemudian kita akan menggunakan Text Mesh Pro di sini. Langsung aja diklik UI Text Mesh Pro Text. Oke, kemudian langsung aja di sini akan muncul notifikasi untuk mengimport TMP Essential. Jadi langsung aja di sini diklik import TMP Essential. Ditunggu aja prosesnya. Di sini kita menggunakan Text Mesh Pro agar teks yang digunakan lebih artistik ya, atau istilahnya lebih enak dilihat dalam proses pembuatan game. Oke, kalau sudah langsung aja kita buat new object. Di sini kan sudah ada teks ya. Di sini teks yang di dalam kurung TMP ini adalah teks Mesh Pro tadi, kita rubah jadi score text. Kemudian di sini biar kita bisa lihat si score text tadi, ingat dipencet si objek score textnya, kemudian pencet F. Ya, di situ kita bisa lihat new textnya di luar area scene yang kita butuhkan. Nah, di sini biar kelihatan, kita exit bagian TMP importer di sini. Oke, jadi kalau kalian bawa dia, kita bisa drag drop ke dalam area game kita. Di sini kelihatan ya. Mungkin kalau kalian biasa pakai Illustrator atau Photoshop atau sejenisnya, sebenarnya di sini text boxnya mirip banget cara kerjanya ya. Jadi ada rectangle dimana kita bisa merubah ukuran text boxnya, kemudian di situ ada teks dalamnya yang bisa kita rubah. Anchor point, di sini anchor pointnya berbentuk lingkaran yang ada di bawah tengah, yang kita bisa tentukan sebagai titik istilahnya biar dia mengikuti perpindahan. Jadi di sini anchor pointnya kita rubah di kiri. Untuk merubahnya sebenarnya simple aja, kita bisa rubah via transform di sini. Saya klik, kemudian kita akan taruh di top left ya. Nah, bisa kalian lihat di sini, di situ anchor pointnya berubah menjadi di pojok kiri atas. Nah, tujuannya di sini biar si teksnya tetap ada di situ di pojok kiri atas. Nah, selain itu kita juga pindahkan posisi dari objek teks ini ke kiri atas juga ya. Simpelnya langsung aja saya drag seperti itu, atau kalian bisa gunakan informasi post X dan post Y di sini ya. Jadi perhatikan di sini transform post X post Y-nya ini tergantung dari anchor point-nya. Jadi kalau anchor point-nya bisa saya rubah ke tengah lagi, kalian bisa lihat di situ post X post Y-nya berubah menyesuaikan relatif dengan posisi anchor point. Karena kita ingin dia tetap di kiri atas, saya pindah ke situ ya. Oke. Nah, sebenarnya tergantung yang sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Biar nggak terlalu kiri juga sebenarnya bisa aja lebih spesifik, mungkin saya tempatkan di pos X-nya di sekitar 150 deh. Kemudian pos Y-nya di minus 50 atau minus 40. Oke. Nah, teks di sini bisa kita rubah-rubah ya. Istilahnya, misalnya untuk default teksnya saya bilang jadi score. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada jenis fontnya ya. Di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ya. Ada margarin regular, ada Valencian, Exo, dan seterusnya. Silakan mau pakai yang mana. Kemudian di sini pemilihan font, ada auto size. Kalau misalnya nanti
mau ngebuat dia jadi lebih fleksibel, misalnya ada perubahan resolusi game, sebaiknya dibuat jadi auto size biar perubahan font ya, perubahan game mengikuti font dari teks ini mengikuti perubahan dari resolusi gamenya gitu misalnya ya, dan seterusnya. Ada alignment dan berbagai macam setting untuk teks, jadi silakan kalian explore sendiri mengenai hal ini. Oke. Selanjutnya, setelah kalian puas dengan berbagai macam style di sini, ya teks misalnya dia bold atau enggak, italic dan seterusnya, vertex color. Dan kalau misalnya teksnya sendiri atau background yang kalian gunakan tidak berwarna hitam seperti ini, ya, usahakan teksnya bisa mudah dibaca ya. Di sini teksnya berwarna putih karena backgroundnya berwarna hitam, jadi biar lebih mudah. Silahkan kalian explore lebih jauh lagi mengenai hal itu. Nah, sekarang kita akan menambahkan script yang dapat menghandle perubahan teks pada UI. Jadi kita akan menggunakan script manager. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan TM Pro ya untuk teksnya, jadi kita harus menggunakan using TM Pro ya. Ini beri tambahannya. Kemudian kita buat deklarasi suatu variabel baru bertipe public ya untuk menginisiasi si teks tadi. Ini public text mesh pro UI ya. Kemudian score text. Nah, kemudian ini saya save text mesh pro UI score textnya di bagian game manager ya. Di situ akan muncul sebentar. Ini sudah public text mesh pro. Nah, di situ muncul score text ya. Kita langsung aja masukkan si score text ke dalam score textnya ya, bukan kanvasnya ya, tapi si score text. Langsung aja saya drag ke situ. Nah, kemudian kita buat variabel baru dengan nama score. Sini private integer score ya untuk menyimpan informasi score ini. Kemudian kita ya inisialisasi nilainya di bagian start, method start. Di sini score kita kasih nilai 0. Jadi di sini tujuannya agar nilai skor di awal game pada saat kita mulai gamenya selalu nilainya itu 0. Oke. Kemudian agar si variabel skor ini menjadi nilai dari teks, kita perlu memanggil istilahnya variabel score text tadi. Score text yaitu komponen atau metode teksnya atau variabel teks yang ada pada score text equal dari score ya. Ingat bahwa teks itu adalah string, jadi kita bisa pakai concatenate suatu string score seperti ini misalnya ya, kemudian ditambah dengan variabel score ya. Intinya adalah harus ada variabel string dulu ya, karena score text merupakan variabel bertipe string yang merupakan komponen dari variabel score text. Oke. Nah, ini intinya sekarang kalau kita start harusnya isi teks dari score text itu adalah seperti ini. Kalau kita coba saya klik play, ini kan memang score ya. Kalau saya klik play sekarang, nah disitu ada score titik 2 0 ya. Jadi sekarang kalau kita klik ini belum ada apapun ya. Nanti kita akan tekan, nah save dulu kan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengupdate score methodnya. Di sini kita akan buat suatu metode sederhana dulu, di mana nanti si metode si score akan bertambah terus nilainya ya. Di sini kita akan coba istilahnya kita coba nyoba dulu tanpa harus benar-benar berinteraksi dengan gamenya sendiri. Jadi langsung aja di bagian di script game manager tadi kita akan menambahkan suatu metode ya. Metodenya dengan nama private void update score ya. Tujuannya ini nanti untuk menambah skor dari game kita. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan parameter integer score to add ya sesuai namanya. Jadi nanti di sini
Method update score akan menerima parameter berupa variabel integer score to add, yaitu nanti berapa besar nilai yang akan kita masukkan ke dalam score text kita. Ya, jadi simpel aja, yaitu menggunakan variabel yang sama score, kemudian kita tulis equal score to add, ya intinya score plus score to add gitu ya. Kemudian di sini seperti yang kita lakukan tadi di awal, score text equal to ini saya kopas aja oke, seperti itu. Jadi kita nggak membutuhkan ini lagi di sini karena sudah ada update score di situ. Namun pada saat kita hapus ini, kita harus untuk istilahnya mencoba si metode tersebut, kita pakai ini, jadi update score 0, kita lemparin nilai 0 kepada parameter metode update score-nya. Kemudian selain itu juga kita akan mencoba, jadi di sini untuk mencoba metode ini kita akan menambahkan nilai tiap kali spawn target, ya nggak masalah, untuk coba aja dulu. Jadi di sini update score akan dipanggil tiap 1 detik sekali dengan menambahkan nilai 5. Oke, kita coba ya. Sebagai di sini, kemudian saya play. Skor 0 di awal, spawn 1,5, 10, 15, 20, 25, tiap 1 detik akan nambah skor 5. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan hal ini, ya intinya sekarang kita sudah punya metode yang dapat menambahkan nilai skor kepada skor teks kita. Nah, tapi kan kita nggak mau skornya pertama tanpa ada interaksi dari player ya. Yang kita inginkan adalah ada penambahan skor atau pengurangan skor berdasarkan adanya objek yang dihancurkan oleh player. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan menambahkan suatu referensi ya. Jadi istilahnya si game manager ini dapat memanggil suatu variabel yang ada di target ya, pada script target, dimana nanti istilahnya ada penambahan skor ya di sini ya, istilahnya di script game manager yang dipanggil melalui script target. Oke. Hal yang pertama kita lakukan, kita hapus dulu ini di game manager, kita hapus update score 5 nya, kita nggak dia selalu update skor setiap detik atau setiap kali spawn objek. Kemudian kita akan merubah si access modifier dari update score ini menjadi public. Ya, hal ini kita lakukan agar si metode ini dapat kita akses di luar kelas game manager. Ingat ya. Jadi mungkin kalian sudah belajar juga di mata kuliah lainnya seperti struktur dan sejenisnya. Kita harus rubah dia jadi public dulu biar bisa diakses oleh kelas yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke script target CS. Nah, di script target CS ini kita harus istilahnya mendeklarasikan juga si kelas game manajernya ya, agar kita bisa akses via script target. Jadi sini saya panggil dengan nama private game manager ya. Kemudian di sini setelah kita deklarasikan, kita harus menginstansiasi si variable game manager ini dengan script tersebut. Jadi di start kita akan menulis seperti ini, game manager equal to game object dan find. Kita akan mencari suatu game object di dalam game kita yang memiliki komponen game manager ya. Kebetulan memang kita sudah punya komponen atau game object game manager di dalam game kita, sehingga pada saat proses instansiasi ini kita akan mencarinya via game object.find ya. Kemudian kita akan mengambil komponen game manager ya. Oke. Nah, jadi kita dapat mengakses script game manager via target CS. Jadi kita bisa mengakses berbagai macam fitur yang ada di game manager via
target. Khususnya di sini kita akan mengakses si update score-nya. Kita inginkan adalah setiap kali on mouse down, ya. Sekarang setiap kali on mouse down kita ingin ada penambahan skor sebanyak 5. Kita coba aja dulu ya di sini. Game manager dot update score. Nah, di sini bisa kalian lihat juga kalau sekarang saya panggil si variable game manager dot update score, kita bisa memanggil si method update score-nya via script target. Oke, kemudian di sini saya lemparkan nilai 5. Saya sebagai contoh dulu aja. Saya save, kemudian saya coba play. Oke. Di sini ada error. No potential of an object. Target CS 20. Oke. Oke, di sini saya ada masalah karena di sini saya tulis stringnya game spasi manager, padahal di sini dia nggak pakai spasi ya. Hati-hati di situ karena dia case sensitif. Jadi di sini saya hapus spasinya, game manager tanpa spasi. Saya play sekarang. Oke. Nggak bisa ya. Kalau saya klik di luar, kalau saya menunjukkan objeknya 6,5, 6,5, 5. Oke. Di sini tapi semuanya seragam ya, setiap objek semuanya skornya 5. Nah, kita akan handle ada perbedaan skor antara kalau saya ngeklik bomb dan ngeklik objek-objek yang lain. Oke, hati-hati di situ ya. Ini ada sensitif, jadi hati-hati dalam penulisan skripnya. Jangan sampai ada yang salah. Oke, lanjut. Sekarang kita akan memberikan nilai-nilai berbeda untuk masing-masing objek. Oleh karena itu kita akan buat suatu variabel baru di target.cs dengan nama public integer point value, yaitu berapa nilai poin dari tiap-tiap objek yang kita buat ya. Ingat ada good 1, good 2, good 3, kemudian juga ada bad 1. Nah, di sini jadi yang kita lempar parameternya itu bukan lagi angka pasti 5 seperti ini, biar nggak seragam nilainya 5 untuk tiap-tiap objek. Jadi kita akan melempar parameter berupa point value. Nah, jadi kenapa variabel point value ini kita jadikan public dan kita deklarasikan secara global di script target? Karena kita ingin melakukan proses pemberian nilainya itu via inspector ya. Jadi biar bisa beda-beda. Sini kita lihat lagi. Nah, setiap objek sekarang punya point value-nya masing-masing ya. Jadi kita bisa memberikan nilai yang berbeda. Misalnya untuk yang boom saya kasih minus 10 gitu ya. Kemudian untuk yang good ini mungkin saya kasih 6 gitu. Yang good 2 saya kasih 8 sesuai namanya. Kemudian yang good 3 saya kasih ini mungkin cuma 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau saya coba play, ini minus skor 6, ini minus 10 lagi, jadi minus 8 skor saya. 0, 6, 12, 3, 24, 32. Oke, jadi sekarang setiap objek sudah memberikan nilai yang berbeda. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan aturan lagi yang baru, yaitu pada saat kita klik objeknya dia akan meledak gitu objeknya ya, biar nggak langsung hilang seperti itu. Jadi biar lebih menarik untuk dilihat ya. Langsung aja di bagian on mouse down ya di script target. Di situ sebelum kita mengakses si particle systemnya, kita deklarasikan dulu public particle system ya, kemudian exclusion particle. Oke, setelah kita deklarasikan secara public di global target, kita harus menentukan particle sistemnya ya. Di sini kalau kalian lihat di course library ada particle ya yang bisa kita gunakan untuk efek ledakan. Kalau kalian mau cek setiap
jenis-jenis partikel sistem ini kita bisa aja sih drag ke hierarki ya. Baik, gitu. Kelihatan ya. Ini explosion warna hitam, ada explosion warna biru, ada explosion warna pink. Silahkan pilih salah satu. Di sini memang sudah setiap explosion hanya di play sekali ya. Langsung aja misalnya untuk yang bad, explosion partikelnya warna hitam, saya drag ke bawah aja. Kemudian untuk yang good 1 si blok kubus ini saya akan kasih warna brown mungkin ya di sistemnya. Kemudian untuk yang egg ball saya kasih warna red dulu, red. Kemudian untuk yang barrel saya kasih brown misalnya, sudah tadi brown ya, mungkin saya pakai red aja. Oke, jadi sekarang setiap objek punya partikel explosionnya masing-masing. Nah kemudian setelah saya masukkan atau saya inisialisasi untuk masing-masing explosion partikel ya, saya akan melakukan proses instansiasi setiap kali objek tersebut diledakkan. Jadi yaitu pada script target, khususnya pada on mouse down ya. Di sini on mouse down kita akan menginstansiasi ledakannya, jadi instantiate ya explosion partikelnya. Kemudian posisinya yaitu posisi yang sama dengan objek tersebut, jadi kita tinggal akses saja transform dot position. Kemudian explosion particle dot transform dot rotation ya, seperti biasa pada saat kita melakukan proses instansiasi. Dan kemudian kita tinggal coba aja langsung ya, play. Oke. Nah, disitu ledakannya berbeda-beda untuk masing-masing objek ya. Oke, sekarang sudah kelihatan lebih playable ya. Nah, sekarang gamenya kan masih berlanjut terus ya, belum ada aturan tertentu kapan game overnya atau kapan kita menang atau kapan kita kalah. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan 5.2 ini kita sudah pelajari tentang Text Mesh Pro. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Canvas, kita sudah belajar tentang Anchor Points, kita sudah belajar tentang import libraries ya, tadi TM Pro. Kemudian kita juga sudah menggunakan custom method dengan parameter ya. Yang terakhir yaitu kita sudah belajar tentang bagaimana memanggil metode yang lain via script ya. Jadi kita memanggil metode yang ada di script yang berbeda atau kelas yang berbeda gitu ya. Jadi pastikan kalian sudah pelajari juga tentang access modifier. Oke. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang bagaimana kita akan membuat gamenya jadi bisa selesai, kemudian juga bagaimana kita biar ada replayability-nya. Oke, demikian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.